Perkenalkan, nama saya Santa Monica, BR Siringoringo. Kini saya akan membahas tentang satu materi, yaitu mengenai hukum perlindungan konsumen. Bagi teman-teman yang ingin bertambah pengetahuannya tentang hukum perlindungan konsumen ini, silakan untuk disimak ya. Baiklah, yang akan menjadi pokok pembahasannya di sini ada 6. Yang pertama ada pengertian hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang kelima, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang keenam, tanggung jawab pelaku usaha. Pertama, hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diproduksinya. Lalu dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Asas Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan ini terdapat pada pasal 2. Undang-undang ini menguraikan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu ada 5 dasar asas yang relevan, diantaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian. Apa itu asas manfaat? Asas manfaat ini adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yaitu ada yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal. Yang ketiga ada asas keseimbangan, di mana asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan, di mana asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan para konsumen dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, asas kepastian, supaya pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan. 19 pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan, yaitu mempunyai tujuan yang pertama, ini ada untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua itu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan dalam memilih. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan. Dan yang keenam ini yaitu untuk meningkatkan kualitas barang dan atau jasa. Begitu juga untuk yang lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen. Jadi begini teman-teman, konsumen juga memiliki hak, tetapi dia juga memiliki kewajiban. Haknya apa saja? Hak konsumen terdapat pada pasal 4 tahun 1999. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar-benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan lainnya. Dan kewajiban konsumen itu terdapat pada pasal 5 tahun 1999. Di sini ada beberapa. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatannya. Yang kedua di sini adalah beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Jadi di sini bukan hanya pelaku usaha saja bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban seperti halnya dengan konsumen. Baiklah, hak pelaku usaha ini juga terdapat pada undang-undang, tepatnya itu pada pasal 6 tahun 1999. Ada beberapa hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila bukti secara umum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada kewajibannya. Kewajibannya ada beberapa ya. Pelaku usaha terdapat pada pasal 7 tahun 1999. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat dan atau yang akan diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi. Pergantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Jadi di sini ada juga perbuatan-perbuatan yang harus dilarang, yang harus dihindari bagi beberapa pelaku usaha yang akan melakukan usaha. Di sini ada perbuatan dilarang bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 8 tahun 1999. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang pertama itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada juga tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Selanjutnya, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu. Yang kedelapan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Yang kesembilan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran berat, bersih atau neto, komposisi atau pakai, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Yang ke-10, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacatan bekas, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Yang keempat, ini ada pelaku usaha yang yaitu tidak untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan atau barang jasa tersebut serta wajib menariknya dalam edaran. Selanjutnya ada juga tanggung jawab pelaku usaha, di mana sebagaimana konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seseorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang atau jasa. Dengan demikian, jika memperhatikan substansi dan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu ada beberapa. Yang pertama, tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. Yang kedua, tanggung jawab kerugian atas pencemaran. Dan yang ketiga, tanggung jawab serta ganti kerugian atau kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Baiklah teman-teman, terima kasih sebagian dari materi yang saya paparkan pada hari ini kiranya dapat membantu untuk teman-teman lebih memahami tentang hukum perlindungan konsumen. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dalam informasi yang saya berikan pada hari ini, saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih.